Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Untuk napas kehidupan yang baru Tuhan percayakan pada kami. Engkau bangkitkan kami dari tempat tidur kami. Kami boleh bangun untuk memulai aktivitas kami. Sebelumnya Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Menguasai diri. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, masih teringat jelas kepada kita, yakni sebuah kasus yang sedang viral, penganiayaan terhadap seorang tenaga kesehatan, yakni perawat, yang dilakukan seorang oknum di sebuah rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan. Dan satu statement yang bersangkutan ketika sedang diperiksa menyatakan bahwa yang bersangkutan kelelahan sehingga lepas kontrol dan melakukan penganiayaan kepada tenaga kesehatan tersebut. Lepas kontrol, kelelahan, bagian dari sesuatu yang tidak menguasai dirinya. Bahkan dalam banyak kasus yang mungkin kita bisa dengar, banyak orang yang melakukan sebuah kejahatan, melakukan sebuah kesalahan tidak lepas dari sebuah ketidakmampuannya menguasai dirinya. Pentingnya menguasai diri. Pentingnya menguasai diri sehingga kita mampu mengendalikan emosi kita dengan baik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita lihat bagaimana Rasul Paulus memberi pesan kepada anak rohaninya Timotius untuk mampu menguasai dirinya. Dan kalau kita lihat ayat ini, nats ini merupakan nats emas bagi pentahbisan seorang pelayan. Ketika seseorang pelayan ditabiskan menjadi seorang pelayan, nats ini menjadi salah satu ayat favorit yang disampaikan sebagai penguat agar orang tersebut mampu melaksanakan tugas pelayanannya. Apa yang bisa kita lihat dari yang namanya menguasai diri? Pentingnya menguasai diri dari nats ini yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah supaya kita mampu atau bisa sabar menderita. Siapapun orangnya, yang namanya ketika mengalami penderitaan, ada potensi untuk bersungut-sungut, ada potensi untuk lari dari penderitaan dan melakukan hal jalan pintas dianggap pantas, seperti mencuri, seperti membunuh, atau melakukan hal-hal yang tidak benar, sehingga dia berharap bisa lepas dari penderitaan. Penderitaan bisa saja datang dan dialami oleh siapapun, termasuk pada saat itu bahwa seorang pelayan, seorang hamba berpotensi juga untuk menderita. Karena apa? Sebagai orang percaya, sebagai para pengikut Yesus, kemungkinan mereka akan dikejar-kejar, kemungkinan mereka akan dihambat dalam pelayanannya, dan mereka menjadi menderita. Di sanalah diperlukan kesabaran seorang pelayan. Yang kedua, mengapa kita harus menguasai diri? Yang kedua yakni agar kita mampu melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Pesan Rasul Paulus kepada Timotius agar dia melakukan tugasnya, dan hendaknya dia menguasai diri sehingga ketika ada tantangan, rintangan, penolakan, dia tetap kuat dan mampu menguasai dirinya untuk terus-menerus melakukan pelayanannya. Yang ketiga, kenapa kita harus menguasai diri? Bagian yang terakhir ini yang berkata agar kita mampu menunaikan tugas pelayananmu. Bahasa Bataknya lebih enak didengar, lebih keren untuk disampaikan. Sahat ula tohonan mi, itu bahasa Bataknya. Tunaikan tugas pelayanan kita. Bagaimana kita menunaikan tugas pelayanan
yang diberikan kepada kita sebagai para hamba Tuhan, apakah itu pendeta, apakah itu penatua, diaken, atau apapun yang disebut sebagai seorang pelayan yang dipercayakan kepada kita. Jangan berhenti karena sesuatu hal, karena perpecahan di gereja, karena perselisihan atau apapun itu, tetapi sebagai orang yang telah menerima pentabisan, apapun tabisan yang kita terima, tunaikan tugas pelayanan kita, kuasai diri, sabar menderita, dan lakukan tugas pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayanan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita sebagai para pelayan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, para pengikut Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan tugas pelayanan kami sebagai orang-orang yang Kau percayai dalam melayani, dalam mengikuti Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami lanjutkan segala aktivitas kami hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.